Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya selaku host membacakan tata tertib selama webinar berlangsung hingga awal acara hingga selesai acara. Adapun tata tertib selama webinar berlangsung meliputi yang pertama, peserta diwajibkan mengikuti webinar dari awal sampai selesai dengan video on dan mematikan mikrofon saat acara berlangsung kecuali pada sesi tanya jawab. Selanjutnya, jika ada peserta yang ingin bertanya, diharapkan untuk menekan tombol raise hand yang tersedia dan menyampaikan pertanyaan atau menuliskan pertanyaan pada kolom komentar. Peserta disarankan untuk tidak makan selama 30 menit sebelum sesi webinar dimulai dan selama webinar berlangsung. Peserta hanya boleh minum air putih selama webinar berlangsung. Hal ini dilakukan agar kegiatan praktek yang akan dilakukan pada saat webinar dapat berlangsung dengan lancar. Peserta dilarang meninggalkan acara tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya, peserta wajib menghormati dan menghargai pembicara, panitia, serta sesama peserta. Dan yang terakhir adalah jika terjadi koneksi buruk dan peserta keluar dari Zoom meeting dengan sendirinya, peserta diharapkan bergabung kembali atau menghubungi kontak narasumber yang tertera. Terima kasih. Izinkan saya mengawali webinar pada pagi hari ini dengan Om Swastiastu. Anu Badra Pertawiyatu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya menyapa tamu undangan yang terhormat Direktur Politeknik Pariwisata Bali, Bapak Dr. Andus Ide Bagus Putu Pujo, MPes. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Yang kami hormati, narasumber kami, Jero Jemiwi, Esos, MPLA, CNLP, CHT, perwakilan dosen Politeknik Pariwisata Bali yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Niftu Diah Prabawati, SST Par M4, Ketua Senat Politeknik Pariwisata Bali atau yang mewakili undangan Ormawa dan Himaprodi Politeknik Pariwisata Bali, undangan ekstern organisasi keagamaan, rekan-rekan mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali, serta seluruh peserta webinar KMHD Politeknik Pariwisata Bali yang kami cintai dan kami banggakan. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widi Wase, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat melakukan pertemuan secara daring dengan keadaan sehat walafiat dalam acara webinar KMHD Politeknik Pariwisata Bali dengan tema Self Love, Teknik Mengelola Cemas, Rasa Takut, Galau akan Masa Depan, Jumat 26 Juni 2020. Bersama saya, Karisma Wibawa, selaku host yang akan memandu acara pada pagi hari ini hingga penghujung acara nanti. Hadirin sekalian, acara pertama yakni sambutan atau opening remark dari Ketua KMHD Politeknik Pariwisata Bali. Kepada Ketua KMHD Politeknik Pariwisata Bali, kami persilakan. Om Swastiastu. Om Wignamastu Namo Sidang. Om Mano Badrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Yang terhormat, Direktur Politeknik Pariwisata Bali, Bapak Dr. Andes Ide Bagus Putu Pujo MKes. Yang saya hormati, narasumber kami pada pagi hari ini, Ibu Jero Jemiwi, Sos MPhil H, CNLP CHT. Yang saya hormati, perwakilan dosen Politeknik Pariwisata Bali, Ibu Niputu Diah Prabawati, SST Par M4. Yang saya hormati, perwakilan dari Senat Mahasiswa Politeknik Pariwisata Bali, organisasi keagamaan beserta perwakilan Himaprodi di Politeknik Pariwisata Bali, dan seluruh peserta webinar KMHD Politeknik Pariwisata Bali yang saya banggakan.
Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah, pada hari ini kita semua dapat berkumpul secara daring dalam webinar KMHD Politeknik Pariwisata Bali dengan tema Self-Love, Teknik Mengelola Cemas, Rasa Takut, dan Galau akan Masa Depan. Adapun latar belakang kami dari Kepengurusan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Politeknik Pariwisata Bali melakukan webinar pada pagi hari ini karena adanya kekosongan program kerja kami di masa pandemi COVID-19 ini. Dan hal itu pun telah disampaikan oleh alumni KMHD kami yang memberikan saran kepada saya bagaimana jika kami melakukan kolaborasi dengan narasumber kami yang hebat, Ibu Juru Jemiwi, dengan topik yang sangat menarik, yaitu teknik mengelola cemas dan rasa takut kita akan masa depan. Semoga melalui webinar KMHD Politeknik Pariwisata Bali ini, kita semua dapat menjadi pribadi yang positif ke depannya dan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang akan dibagikan oleh narasumber kami pada pagi hari ini. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Tanhana wong swasta anulus, tak ada ganti yang tak retak. Jika saya ada kesalahan, saya memohon maaf. Akhir kata, yang tutup untuk para Mas Santi. Om Santi, 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 Om. Satyam Eva Jayate, Jaya. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yakni sambutan atau opening remarks dari Direktur Politeknik Pariwisata Bali, Dr. Andes Ide Bagus Putu Puja, MKes. Kepada Bapak Dr. Andes Ide Bagus Putu Puja, MKes, kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Indonesia sehat. Yang saya hormati narasumber Ibu Juru Jemiwi yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada adik-adik kami di Politeknik Pariwisata Bali, jajaran pimpinan Politeknik Pariwisata Bali yang bisa bergabung pada pagi hari ini dalam webinar yang disanakan oleh Himpunan Mahasiswa Hindu Dharma, dan juga yang saya cintai, mahasiswa-mahasiswi yang bergabung di dalam KMHD Politeknik Pariwisata Bali yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bergabung dalam webinar pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada terutama dosen pembimbing dan adik-adik mahasiswa yang telah menyusun sampai dengan terlaksananya kegiatan webinar ini dengan tema Self-Love, teknik menghadapi cemas, takut, galau akan masa depan. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, membicarakan masalah kecemasan atau anxiety disorder adalah suatu yang sangat menarik pada pagi hari ini, karena secara umum kalau kita lihat dengan adanya wabah atau pandemi COVID-19 sampai saat ini yang belum menentu, tentu perasaan-perasaan yang sifatnya umum di mana seseorang merasa atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas. Nah, tentu di sini bagaimana kita bisa tanggulangi. Nah, kecemasan-kecemasan yang menimpa hampir setiap orang pada waktu tertentu dalam kehidupannya. Nah, tentu ini kita juga bagaimana mencari solusi sehingga kita terhindar.
Nah, sekarang kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, apakah kecemasan ini bisa diatasi apa tidak gitu ya. Nah, banyak sebenarnya kalau saya lihat ada beberapa cara yang bisa dilakukan di dalam mengatasi kecemasan. Seperti misalnya bagaimana kita belajar menerima ya dan memberanikan diri atau bagaimana kita bisa melatih pernapasan diafragma atau kita bisa belajar meditasi atau yoga dan juga kita bisa bagaimana bisa berpikir positif dan melatih pikiran itu apakah dengan booster atau mungkin dengan memberikan suatu ruang ya, suatu stimulus sehingga kita bisa mengelola pikiran itu ya. Bagaimana juga kita bisa mengevaluasi diri ya, atau dengan berolahraga, atau juga kita bisa melakukan banyak aktivitas fisik yang arahnya nanti akan memberikan kesehatan kepada diri kita. Yang perlu saya sampaikan di sini juga hal-hal yang dihindari karena kita umpamanya jangan sering menyendiri gitu ya. Mari kita meskipun kita jaga jarak gitu ya, mari kita bagaimana kita ada suatu komunikasi dengan teman-teman gitu ya. Atau bagaimana kita juga bagaimana ketika mempersiapkan untuk makan ya. Jadi bagaimana makanan pun yang kita cerna itu harus atau yang kita akan makan itu paling tidak mengandung gizi yang baik dan sebagainya sehingga itu akan mempengaruhi kesehatan di kita sendiri. Dan juga bagaimana kita juga menghindari ya pemicu daripada yang menyebabkan cemas itu sendiri. Nah, untuk ini juga bagaimana kita bisa rileks ya, terutama otot-otot secara apakah pikiran atau mental yang dapat kita membuat untuk jauh dari rasa sakit dan sebagainya. Nah, untuk pada hari ini adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, harapan dari manajemen Politeknik Pariwisata Bali supaya dengan terlaksananya webinar ini segala jenis kecemasan yang ada pada diri kita dapat berkurang atau menghilang kalau bisa ya. Nah, serta dengan terlaksananya webinar ini ke depannya adik-adik mahasiswa-mahasiswi tidak perlu merasa cemas dan takut terhadap masa depan yang sudah pasti yang akan datang, yang perlu adik-adik juga pikirkan. Dan adik-adik hanya perlu bagaimana mempersiapkan diri menjadi lebih baik, selalu melakukan hal-hal yang positif, dan percayalah pada diri sendiri dengan begitu cemas akan pergi dengan sendirinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa. Selamat berdiskusi, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Jero Jemiwi ada manfaatnya. Terakhir saya ucapkan Om, Santi Om, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Baik, itu dia tadi sambutan dari Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Bali. Terima kasih atas sambutannya, Bapak. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi webinar KMHD Politeknik Pariwisata Bali yang akan dipandu oleh Dekade Ayu Erisha Pratiwi selaku moderator. Kepada Dekade Ayu Erisha Pratiwi, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ayu Erisha dipercaya sebagai moderator untuk memandu webinar KMHD Politeknik Pariwisata Bali tahun 2020 yang bertajuk Self Love, yaitu teknik mengelola cemas, takut, galau akan masa depan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang cantik dan juga luar biasa, yang terhormat Ibu Jemiwi Esos MPhil HCNLP CHT. Dan saya akan
sumber kita. Bernama lengkap Ibu Jero Jemiwi SOS MPhilH CNLP CHT, dikenal sebagai International Life Coach, Lecturer, Speaker and Trainer, sekaligus sebagai Self-Love Bali Movement dan Happy Home Mind Center. Dan juga Ibu Jero Jemiwi pernah mengenyam pendidikan strata 1 di 2003 dan melanjutkan strata 2 di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar di tahun 2013. Tentu saja pengalaman kerja Ibu Jero Jemiwi sangatlah banyak sekali di Best College Bali sebagai lecturer dari Januari tahun 2009. Baik peserta webinar yang saya hormati, saya yakin sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Jero Jemiwi yang bertema self-love, yaitu teknik mengelola cemas, takut, galau akan masa depan. Untuk itu, kepada Ibu Jero Jemiwi, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Adik Ayu. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidem, mudah-mudahan pikiran yang baik dan perasaan yang damai datang dari segala penjuru untuk melingkupi kita semua. Adik-adik yang bisa mendengar suara saya, boleh angkat tangannya, bisa dengar ya? Oke, terima kasih banyak. Yang terhormat Pak Ide Bagus Puje, mudah-mudahan kena Pak. Ini mahasiswanya luar biasa, dalam waktu yang singkat bisa terkumpul sepertinya lebih dari 100 ya. Jadi selamat untuk KMHD Poltekpar Bali dalam hal ini bisa menggelar acara dan pesertanya ternyata tidak hanya dari internal Poltekpar Bali, ternyata banyak dari luar juga ini ya. Pak Ide Bagus selaku direktur, kemudian ada Ibu Diah tadi perwakilan dosen kalau tidak salah, kemudian ada adik kita Agustina, ada Karisma, ada Ayu, ini adik-adik yang luar biasa nih, leader masa depan kita. Adik-adik dari Senat juga dan seluruh peserta saya ingin menyapa, mudah-mudahan semuanya sudah membawa PR-nya masing-masing hari ini. Kita akan santai saja, tadi dari Pak Direktur sudah menyampaikan sebetulnya, beliau sudah menjawab bahwa cemas itu tantangan buat kita semua. Cemas itu family besar dari rasa takut dan ada dalam tingkatan yang lebih lanjut itu menjadi disorder atau menjadi sebuah penyakit mental. Kita akan membedah itu tapi santai saja karena nanti kita akan latihan bersama. Dan materi ini saya beri judul self-love karena kita hari ini akan melakukan perjalanan yang lumayan jauh, padahal jaraknya itu paling dekat, yaitu perjalanan ke dalam diri kita. Sebab self-love itu adalah deep inner journey. Saya izin sharing screen dulu. Nah, bagi adik-adik yang tadi sudah sempat menonton, ini sebetulnya satu materi yang bisa jadi pembukaan, ya. Sebelum ikut tadi dianjurkan oleh panitia untuk menonton di YouTube dan ini sebagai dasar sebetulnya. Jika belum sempat menonton, boleh nanti dibuka lagi. Ini berbicara tentang basic self-love 1, mengenal dan mencintai diri sendiri itu seperti apa sih sederhananya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang teknik mengelola cemas, takut, galau akan masa depan. Nah, berbicara masa depan ini memang ada banyak tantangan. Tapi hari ini saya ingin mulai dengan sebuah quotes. Sebab kalau melihat materi tentang cemas, takut, galau itu banyak sekali kalau adik-adik buka di internet itu berhamburan. Banyak sekali informasi bahkan dari ahli psikolog
kemudian dari psikiatris, dari psikoanalis, banyak sekali. Tapi hari ini saya ingin berbagi satu quotes. Ini boleh dibaca berulang-ulang, karena hari ini kita melakukan relaksasi. Kalau tadi pagi kita sudah mandi untuk badan, kali ini sebetulnya kita mandi untuk batin. Jadi mudah-mudahan musiknya terdengar juga. Nah, siapa melihat keluar, dia sebetulnya bermimpi. Dan siapa melihat ke dalam diri, dia baru bangun dan baru tersadar. Kurang lebih begitu yang disampaikan oleh Carl Jung, seorang psikoanalis. Ini adalah quotes favorit saya. Untuk itu hari ini adik-adik ada di rumah, berada dalam situasi yang nyaman, rileks saja. Jadikan proses ini bukan hanya pembelajaran, tetapi juga proses menemukan diri, menemukan lapisan-lapisan diri yang lebih dalam, dan itu adalah perjalanan diri sendiri menemui kekuatan terbesar secara alami yang memang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Tapi kadang kita melupakannya, makanya kita jadi gusar, cemas, takut, galau, karena kita tidak terhubung dengan diri kita. Jadi sekarang kita belajar sama-sama, kita terhubung dengan diri kita. Kita akan brainstorming sedikit. Silakan adik-adik semuanya, kalau yang bawa kertas boleh sambil menulis. Kalau yang tidak bawa kertas tidak apa-apa. Dijawab singkat di dalam hati. Direnungi, apa yang sedang aku pikirkan. Saat ini adik-adik sedang ada di kamar masing-masing, di ruang kerja masing-masing. Sedang memikirkan apa? Atau melihat slide ini, tiba-tiba ingat kepada apa? Apa yang sedang aku pikirkan? Dari pikiran itu, lalu kita rasakan apa yang sedang aku rasakan. Apakah hangat? Apakah dingin? Apakah merasa apa? Tiba-tiba sedih atau tiba-tiba excited atau tiba-tiba deg-degan atau tiba-tiba apa? Dan apa yang aku harapkan? Kita kadang lupa untuk meneliti apa harapan kita. Kadang kita berjalan hari demi hari dengan harapan yang tidak jelas. Kalau kita sendiri tidak jelas dengan harapan kita, maka tidak ada orang lain yang bisa membantu kita. Dan ada pertanyaan yang lebih mendalam lagi berikutnya, kenapa saat ini adik-adik ada di sini? Kenapa saat ini adik-adik ikut program self-love webinar ini? Temukan satu alasan yang kuat. Karena alasan itu adalah magnet. Magnet yang akan menyedot pembelajaran, pengetahuan, dan juga pengalaman dari semua yang terlibat pada webinar kita kali ini. Ada Pak Direktur, kemudian ada Ibu dosen, ada teman-teman yang lain. Nanti kita akan sharing. Kalau kita tidak punya alasan yang kuat kenapa kita berada di sini, maka magnet kita dayanya melemah. Pengetahuan yang kita dapat paling kita hanya ingat sehari, 2 hari. Setelah itu tertumpuk kesibukan hari-hari, maka kita akan lupa pembelajaran itu karena alasan kita tidak kuat. Ini yang bagian paling penting. Ketakutan terbesar saat ini apa? Tentang apa? Ditulis saja. Dan ingin melahirkan kesanggupan baru apa? Seusai webinar ini, ingin ada satu kemampuan baru apa yang lahir? Jangan sampai sudah ikut webinar, tapi perilakunya masih sama, kegelisahannya masih sama. Ya, jadi selesai belajar sesuatu harus lahir dari dalam kesanggupan baru, kemampuan baru. Dan itulah 3 hal, alasan, kejelasan,
dan juga kemampuan baru yang ingin dilahirkan. Itu brainstorming saja, dan sekarang saya ingin kita berkenalan dulu. Saya ingin 1-2 orang untuk memperkenalkan dirinya. Silakan, boleh moderator Ayu dibantu. Siapa yang angkat tangan? Ini bisa di-unmute langsung ya? Iya, bisa. Oke. Silakan, boleh masing-masing 1 orang, mungkin 2 orang dulu, 2 orang, 3 orang berkenalan. Jadi baru ada beberapa slide, silakan berkenalan apa yang mau disampaikan. Ini untuk menghangatkan. Kan kita baru pertama kali ketemu ya, nggak Iya. kenal maka nggak sayang. Ayo silakan, siapa mau? Baik, untuk peserta webinar bisa di raise hand untuk kawan untuk pertanyaan yang sudah diberikan kepada Bu Jero Jemiwit. Kalau nggak ada, Ayu boleh tunjuk. Ini pasti tahu nih teman-teman di Senat, di KMHD yang aktif ini langsung ditunjuk. Ini masih malu-malu, soalnya ada Pak Direktur ya. Kalau nggak ada Pak Direktur pasti suasananya beda. Halo, testing. Halo Bu Jero, saya. Halo semua, selamat pagi. Selamat pagi, udah bagus untuk. Halo Bu Jero, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Widiasari. Bisa dengar suara saya? Kedengaran ya? Bisa. Ya. Saya berterima kasih karena udah dikasih kesempatan untuk berbicara di sini. Sesuatu mau saya sampaikan sama kita semua di sini sebagai kolega. Saya pengen semuanya pas mengikuti acara ini, karena saya juga alumni dari KMHD Bali, saya pengen kalian semua, kita semua, Bapak Ibu, untuk supaya didapat outcome yang positif, supaya tetap berpikiran positif, tidak punya bisa mengurangi anxiety yang kita miliki semuanya di sini, dan saya berharap kita semua di sini sehat. Itu aja. Oke. Ya, terima kasih. Saya jawab langsung ya Ayu ya. Terima kasih Made, itu sebuah encouragement, itu penting sekali. Karena mimbar ini sebetulnya mimbar kalian. Yang beruntung hari ini tuh bukan siapa, kita semua, terutama saya. Jadi saya hari ini dapat 100 guru baru ya, karena ada 100 peserta di Zoom, belum lagi di live YouTube. Jadi ada Pak Ide Bagus, ada Ibu Diah, dan ada adik-adik. Kalian akan menjadi guru baru dalam kehidupan saya ya. Jadi itu perkenalan singkat sekaligus encouragement. Terima kasih Adik Widiasari. 1 orang lagi, boleh? 1 orang 1 menit. Kenapa kita perlu berkenalan, dan ini nanti saya akan jelaskan di belakang. Ini ada maknanya. Ini juga merupakan sebuah latihan. Ada 1 orang lagi? Mungkin ada yang mau lagi untuk memperkenalkan dirinya. Kalau tidak ada, boleh kita lanjut ya. Oke, nanti sambil jalan, saya beri kesempatan lagi. Saya lanjutkan sharing screen-nya sebentar. Oke, tadi saya sudah diperkenalkan. Jadi ini merupakan portofolio, ada beberapa yang sudah kami layani. Saat ini juga saya sedang membantu Google Women Will untuk ada program rutin mentraining para womanpreneur, jadi para pengusaha dan calon pengusaha perempuan khususnya, karena ini Women Will ya. Kemudian sempat di beberapa kementerian mewawancarai DPR RI juga, Polda, dan memang saya hobi sharing, berbicara, jadi saya backup beberapa TV juga. Nanti bisa dilihat selengkapnya di YouTube Self-Love Bali. Kalau teman-teman adik-adik yang suka belajar public speaking, boleh nanti kita ngobrol-ngobrol juga ya. Outline kita hari ini. Nah, tadi Adik Made sudah berbicara tentang outcome. Nah, ini dia kurang lebih 3 hal yang akan kita cakup dalam waktu yang singkat sebetulnya ya.
Jadi kita akan belajar tentang self-love. Apa sih itu self-love? Di Bali kita mengenal Mulat Sarire, sehingga Bali Coaching Institute membuat sebuah gerakan bersama Ibu Cok Sawitri, itu Mulat Sarire Movement, sebagai pengetahuan basic, ya, pengetahuan tentang diri, sebagai pengetahuan basic untuk kehidupan di dalam pekerjaan, perkuliahan, kehidupan percintaan, dan hubungan kita dengan keluarga, dan juga kehidupan secara umum. Kemudian yang kedua, kita akan berpraktik untuk menerapkan fear management. Bagaimana caranya mengelola ketakutan kita, kecemasan, dan juga kegalauan kita justru menjadi kekuatan. Bukan hal yang melemahkan, tetapi justru kita turn fear into power. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang takut untuk takut, padahal takut itu sendiri adalah kekuatan, motor yang bisa kita ubah kalau kita tahu cara mengubahnya. Nah, kita akan belajar bersama setelah itu. Dan yang terpenting dari setiap webinar, saya sampaikan bahwa apapun yang dipelajari itu menjadi kalah penting jika tidak diterapkan. Jadi, cara belajar terbaik adalah berpraktik. Jadi nanti next step-nya ini apa? Untuk bisa memenuhi harapan kita semua ingin bahagia, kita semua ingin sehat, dan kita semua ingin berlimpah secara rezeki, secara manfaat untuk orang lain. Oleh karena itu ada syaratnya itu ABC, actively honest. Jadi proses Mulat Sarire self-love itu mesti diawali dengan kejujuran, berani jujur sama diri sendiri, aktif terlibat. Nanti kita akan lihat bagaimana kejujuran itu membuat kita berani. Kalau kita nggak jujur, biasanya ya sulit untuk berani. Karena banyak hal kita sembunyikan dari diri kita sendiri. Kadang ketakutan itu timbul karena justru kita menyembunyikan banyak hal dari diri kita sendiri. Ya, dan saya berharap pembelajaran ini fun, makanya saya meminta adik-adik semuanya interaktif dan be yourself. Jadi dirinya sendiri. Kalau ini di kelas lebih asik lagi, tapi daring seperti ini pun sebetulnya kita bisa interaktif. Dan kontemplatif, seperti pertanyaan tadi sudah kita bahas di awal. Nah, adik-adik KMHD tentu mengenal hukum alam. Ada hukum alam apa saja? Ada hukum alam apa saja yang dikenal? Yang mau jawab boleh di-unmute. Bisa di-unmute sendiri itu ya. Ada pernah dengar hukum karma pala? Pernah dengar. Ada hukum sebab akibat, hukum tabur tuai, hukum gravitasi, ada law of attraction, hukum tarik-menarik. Biasanya burung yang sama terbang dengan burung yang sama. Ya kan? Jadi pergaulan kita pun menentukan tingkat kecemasan, tingkat ketakutan, dan tingkat kegalauan kita. Kurang lebih bahwa ketika kita berbicara tentang hukum alam ini bersifat universal dan pasti. Ini mengikat semua orang. Jadi terlepas suku, agama, ras kita, ya. Kali ini saya ingin berbicara tentang law of exchange, bank semesta. Adik-adik punya tabungan, jika tabungannya misalnya sejumlah Rp1.000, kita menarik Rp500, tentu boleh. Tapi jika tabungannya Rp1.000, menarik Rp10.000, boleh apa tidak? Boleh. Jadi 9.000-nya hutang. Nah, kebaikan pun sama. Kebaikan yang kita terima dari semesta selama ini tergantung kebaikan yang kita tanam. Tapi ada orang, saya tahu ini ada yang nyeletuk dalam hatinya, ada orang loh Bu yang saya kenal itu teman saya, dia baik, dia orangnya lugu, baik, polos, tapi dia selalu tertimpa musibah, dia ditipu oleh temannya dan seterusnya. Dia dibully dan seterusnya. Itu erat juga kaitannya dengan tabungan kita di masa lalu. Dan kita di Hindu kita mengenal ada karma wasana, ada karma pala. Tetapi kita apakah akan menyerah kepada karma pala itu sendiri? Tentu tidak, karena ada upaya yang bisa kita lakukan. Dengan banyak melakukan hal-hal baik, tentu tabungan semesta kita akan bertambah saldonya. Dan hari ini adik-adik
beruntung sekali karena KMHD Poltekpar Bali memberikan pembelajaran gratis. Nah, gratis tidak berbayar secara finansial, secara keuangan, tapi adik-adik harus melakukan exchange, yaitu pertukaran energi. Energi, everything is energy. Bahkan ketika adik membalas dengan doa itu juga sebuah pertukaran. Bahkan ketika adik misalnya subscribe di Self Love Bali itu sebuah pertukaran. Apa fungsinya pertukaran itu? Karena sering kita senang untuk mengambil. Ketika kita memperoleh keberuntungan, ketika kita mendapatkan sesuatu, kita senang sekali ketika kita taking something from others, ya. Kita merasa memperoleh sesuatu. Padahal taking and giving itu equal hukumnya. Ini yang ingin disampaikan oleh Law of Exchange. Jadi kenapa selama ini adik mungkin pernah ikut berbagai kursus, seminar, tetapi ketika menerapkan kok tidak mendapatkan hasil yang maksimal? Bukan ilmunya yang salah, tetapi ada law of exchange yang tidak terpenuhi. Nanti kita akan bedah ya, selain pertukaran energi ini seluas apa, karena kita kan body, mind, and spirit, sehingga ini jika digabungkan ini bisa kita gunakan sebagai hukum pertukaran, sehingga kita tidak berhutang kepada semesta. Karena kalau kita berhutang kepada semesta, maka itu bisa ada kebocoran energi, misalnya kita jadi jatuh sakit, padahal secara fisik kita sudah rawat body kita dengan baik, kita jadi sering terkena sesuatu yang tidak menyenangkan hati, padahal kita sudah melakukan hal yang baik pula, dan kita jujur, dan seterusnya. Tetapi kok masih ada dalam tanda kutip bad luck yang menyertai kita. Nah, perlu kita cek bank semesta kita seperti apa. Itu sedikit ya. Kemudian sebuah tindakan supaya menjadi manfaat itu kita awali dengan niat. Saya yakin adik-adik semua di sini memiliki niat yang baik kenapa ikut webinar ini. Nah, niat itu harus kita catat. Jika tidak, kita akan lupa. Karena sehari pikiran kita bekerja itu 60.000 kali. Sehingga niat yang baik kadang tertutup oleh emosi yang negatif. Nah, rasa takut, rasa cemas kadang menutup niat yang baik. Sehingga niat itu tidak menjadi manfaat. Karena apa? Karena tidak mewujud menjadi sebuah tindakan. Berikutnya, ketika sudah bernama manfaat, manfaat itu tentu ke dalam, tentu keluar. Ke dalam, ke diri sendiri, ke lingkungan terdekat kita, di kampus, di rumah, ya, untuk keluarga besar dan seterusnya, dan juga ke alam. Prakteknya seperti apa? Sebetulnya kita semua sudah mempraktekkan, tapi mungkin kita lupa. Nah, sekarang kita akan masuk ke teknik fear management. Itu sebagai awalannya. Kita akan belajar fear management, mengenali prosesnya, mengenali gejala dan solusinya. Adik-adik yang bawa buku boleh dicatat lagi, singkat saja. Ini adalah 5 area di mana kita sering merasakan bahwa area inilah area yang perlu kita waspadai. Fisik kita, ini area yang menjadi sumber masalah. Bagaimana fisik kita selama ini? Apakah sudah kita perlakukan dengan baik? Sehingga dia tidak justru menjadi masalah buat kita. Apakah kita sudah makan dengan baik, nutrisi yang cukup, seperti yang disampaikan oleh Pak Ide Bagus tadi. Kemudian tidur kita bagaimana, karena ini akan berpengaruh kepada kewarasan kita dalam tanda kutip, kesehatan kita. Nah, fisik kita seperti apa? Tidur yang cukup, berolahraga yang cukup. Kemudian emosi kita. Nah, finansial. Kemudian hubungan. Berbicara hubungan ini tidak hanya hubungan kita dengan orang tua, kita dengan pacar, tetapi juga kita dengan diri kita sendiri, kita dengan lingkungan kita, desa kalau patra. Jadi kita dengan tempat di mana kita berada secara energi sudah terhubung belum? Ada apresiasikah di sana? Sehingga kita bergerak ke area spiritual. Sebetulnya ini adalah 5 area yang terhubung. Adik-adik silakan berikan tanda di area mana yang paling menjadi challenge buat adik-adik. Apakah selama ini ketakutannya erat kaitannya dengan fisik? Saya nggak pede karena tubuh saya kurang tinggi, saya nggak pede karena apa?
lalu takut dinilai, dan seterusnya kita akan bahas di slide berikut. Ini kalau waktunya cukup, ada teknik latihannya sendiri, kita menggali pikiran kita, perasaan kita, dan kita jadikan praktek harian. Oke, ini emosi yang basic, dimiliki oleh setiap orang. Jadi ada rasa takut, marah, jijik, sedih, gembira. Ini kita semua punya, dan ini wajar, ini normal. Ya, justru kalau kita tidak punya kelima ini, justru kita aneh. Karena ahli merumuskan bahwa ini adalah 5 emosi dasar yang dimiliki oleh setiap orang, intensitasnya yang berbeda. Lalu ketakutan. Ketakutan kita ini yang paling penting adik-adik bisa cermati. Selama ini kita lebih takut apa? Jadi kita melakukan teknik bertanya kepada diri sendiri, apakah saya takut ditolak? Ditolak dalam hal apa? Apakah saya takut gagal? Apakah saya takut kepada ketidakpastian? Apakah saya takut kepada kesepian? Apakah saya takut kepada penghakiman? Atau takut kepada lima-limanya? Nah, langsung diberikan skor. Setiap kotak ini ada skornya 1 sampai 10. Adik yang tahu intensitasnya. Kenapa ini penting? Karena ini self-assessment juga. Tidak ada orang lain yang bisa membedah apa yang kita rasakan kecuali diri kita sendiri. Nah, kita melakukan assessment sehingga kita lebih mudah menemukan jawaban atas ketakutan yang kita rasakan selama ini atau kecemasan. Itulah mengapa mungkin adik-adik punya teman-teman yang suka membeli barang branded, padahal dia secara keuangan tidak mencukupi, karena dia takut ditolak oleh pergaulannya. Itu menjadi shadow. Kemudian ada yang takut gagal, terlalu nyaman di zona nyamannya sekarang, takut memulai untuk sesuatu, mau buka online shop, terlalu banyak pertimbangan, akhirnya temannya sudah maju, dia nggak maju-maju. Ya, ini terkait dengan ada trauma di masa lalu juga. Ketidakpastian masa COVID sekarang, ketidakpastian akan masa depan, terlalu banyak hamburan pemikiran yang menyebabkan perasaan negatif itu menjadi berlebih-lebihan. Kemudian takut kesepian sehingga bertahan pada hubungan yang menyakitkan padahal sudah diperlakukan tidak adil, tapi juga masih bertahan karena takut sendirian, takut merasa sepi. Malam-malam kalau lagi nggak ada orang yang diajak chatting, tiba-tiba langsung melamun dan seterusnya sehingga men-trigger perasaan cemas, galau, ketakutan tersebut yang bisa mempengaruhi performa. Lalu penghakiman. Ini bisa membuat seseorang putus asa, misalnya dia pernah dibully, KDRT, dan di slide berikutnya lebih jelas lagi. Setiap anak, mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat karena saya melihat waktu, setiap anak itu sebetulnya membutuhkan nutrisi bukan hanya untuk fisiknya, karena di awal saya sudah sampaikan, body, mind, spirit, itu adalah satu lingkaran kesatuan. Untuk badan sendiri kita perlu mengenal otak kita, ya, jadi brain kita punya satu sistem mind, jadi kekuatan untuk berpikir. Pikiran sendiri ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nanti adik-adik bisa buka banyak di Google, itu banyak sekali pengetahuan dan informasi yang valid tentang itu. Belajar tentang itu akan memperkaya bibit potensi yang sudah ada di dalam, sehingga kita akhirnya bisa mengatasi sendiri rasa cemas, rasa takut yang sebetulnya belum parah. Tapi jika dibiarkan tidak diatasi, maka itu akan menjadi suatu disorder ke depan. Oleh karena itu perlu ada upaya, ya. Nah, nutrisi selain untuk nutrisi badan, ini adalah nutrisi emosi. Ini adalah 5 nutrisi emosi yang seharusnya di masa usia emas pertumbuhan kita, usia 0 sampai 12 tahun saat terbentuknya critical area, pikiran bawah sadar, anak kecil itu seperti spons, apa yang terjadi di masa kecilnya itu dianggap sebagai sebuah blueprint kehidupannya, sehingga banyak kita mungkin di usia remaja sekarang sudah usia 17 tahun, tapi kok masih kekanak-kanakan. Nah, itu perlu dipertanyakan nutrisi emosinya di masa lalu, di masa kecil, di masa 0 sampai 12 tahun. Apakah dia cukup merasa aman sebagai seorang anak? Apakah dia merasa cukup dicintai? Apakah dia merasa cukup dipahami, cukup diakui, dapat pujian nggak sekali-sekali? Atau terlalu banjir pujian sehingga dia menjadi attention seeker ketika dia dewasa. Kemana-mana mencari perhatian aja karena dari kecil
over untuk pujian dari orang tua, itu juga berpengaruh. Ada batas atas, ada batas bawah. Ya, kemudian merasa punya kendali nggak, kontrol diri nggak. Waktu kecil dia diajarkan untuk ngambil keputusan sendiri nggak? Atau apa-apa pokoknya anak mama. Baju gaya mama. Makanan mama yang tentukan. Atau dia pernah mengambil satu keputusan sehingga dia belajar memegang kendali. Nah, ini adalah faktor penting. Ini bisa dicatat, kalau ada pertemuan berikutnya kita bisa bedah ini lebih mendalam. Ada orang tua, jadi orang tua itu ada secara figur, tapi hadir nggak, berfungsi nggak, atau bertukar fungsi orang tuanya. Dalam neurolinguistic programming ya, keilmuan yang saya pelajari itu adalah peran anima dan animus, peran feminin dan maskulin energy, balance nggak di dalam diri kita. Sehingga kenapa ada anak perempuan yang tomboy, atau kenapa ada anak laki yang feminin. Nah, itu sangat tergantung kepada masa kecilnya. Sebetulnya itu tidak masalah, menjadi masalah ketika dia sendiri mempermasalahkan. Nah, sekarang permasalahannya adalah berbicara tentang cemas, berbicara tentang takut, berbicara tentang galau, itu adalah inner world. Itu adalah dunia di dalam diri kita yang kita rasakan, yang kita ajak hidup setiap saat. Kita bisa saja tampil di luar seperti kepribadian ya, yang tampil di permukaan itu kita bisa setup sesuai dengan kebutuhan kehidupan sosial. Tetapi yang hari-hari kita rasakan itu adalah inner world kita. Itulah mengapa insomnia merebak banyak sekarang, apalagi dengan merebaknya dunia sosmed, ada banyak kecemasan yang lahir karena terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain, ada terlalu banyak ekspektasi yang tidak terpenuhi, dan seterusnya. Itu terkait dengan nutrisi emosi yang tidak balance didapatkan dari kecil. Dan ada batas bawahnya, itu yang membuat anak menjadi parno. Parno itu salah satu perwujudannya ya rasa cemas, rasa takut, rasa galau, berlebihan. Kemudian kalau batas atasnya dia menjadi agresif. Dia kemana-mana selalu ingin tampil, dia selalu ingin melebihi teman-teman yang lain. Bahkan dia bisa melakukan intimidasi kepada teman-temannya. Ini banyak terjadi terutama di organisasi. Mudah kita mengenali. Nah, yang di tengah-tengah yang balance itu apa? Itu adalah anak menjadi berani. Kalau berani artinya tidak takut. Kalau berani artinya tidak cemas. Kalau berani artinya galau, cemas, takut itu bisa dikelola, bahkan bisa dijadikan motivasi. Oke, sedikit lagi. Ini satu family, cemas, galau, takut. Tapi ada bedanya, cemas itu irasional, objeknya maya, sering tidak jelas. Kalau kita cemas dan itu tidak jelas, ya itu kita perlu atasi dan bisa diatasi sendiri. Kemudian takut itu lebih rasional, kalau ada objek nyata, misalnya ngelihat ular, kemudian masuk ke jalan sepi, takut ada preman, atau takut hantu karena kebanyakan nonton film horor, itu juga bisa. Galau itu adalah mix keduanya, misalnya adik-adik menjadi salah satu korban ghosting, ya malam ini chatting sama si A, bercanda seperti PDKT deket, tiba-tiba hari kedua dia menghilang, akhirnya galau. Nah itu banyak dialami klien saya yang muda-muda, itu salah satunya. Dan kita akan melihat prosesnya, proses terbentuknya rasa takut dan cemas itu hampir sama. Rasa takut itu adalah alarm alami tubuh yang dia justru menyelamatkan kita dari mara bahaya. Jadi rasa takut itu membuat kita aware akan survival instinct kita, kemudian aware akan kemungkinan rasa sakit. Jadi otak kita bekerja, ada namanya amigdala, itu sistem yang ada switch on and off-nya yang men-trigger rasa takut kita. Jadi ketika kita menganggap bahwa sesuatu ini berbahaya buat kita, rasa takut itu akan muncul dan ada refleks tubuh, ya. Kemudian cemas juga sama dan ada sisi positifnya. Positifnya kita menjadi awas, menjadi lebih fokus, kemudian termotivasi untuk menemukan solusi. Karena kalau tidak punya rasa takut, justru hidup itu ambar. Yang perlu adik-adik pahami adalah ada dua sistem kita dalam menyikapi sesuatu. We gonna fight it or we gonna flight. Kita akan menghadapi rasa takut itu atau kita akan lari saja dari rasa takut itu.
Itulah mengapa banyak orang mengalihkan ke rokok, miras, narkoba. Dia adalah korban dari kecemasan dan ketakutannya. Tidak ada orang yang cinta kepada dirinya, yang sayang kepada dirinya, yang mengkonsumsi narkoba. Karena dia tahu itu tidak baik untuk tubuhnya, tidak baik untuk mentalnya. Dan negatifnya, jika ini berlebihan, rasa takut itu akan mengubah perilaku kita jadi aneh. Ya, di sosial kita jadi aneh, tidak bisa berinteraksi secara baik, tidak bisa membagikan potensi yang kita punya. Jika tambah parah, ini menjadi disorder justru, menjadi penyakit. Cemas, ini dia, ini juga alarm tubuh, ini sama. Oke, ini untuk mengetahui saja, sebabnya ini ada 3 hal. Kalau dijabarkan ini ada 280 jenis, tapi ketahui saja bahwa ini secara biologis itu adalah hormonal. Gadis-gadis yang sedang PMS itu akan lebih cemas ketimbang tidak PMS. Kemudian ada psikoedukasi, ini ada pas trauma, KDRT, bully, atau pernah sakit keras, ya. Itu makanya penderita kanker tidak meninggal karena kankernya, tapi sering penderita kanker meninggal karena rasa cemas yang dia alami akan kematian. Oke, itu perlu dijadikan catatan. Lalu gejalanya, nah saya akan stop sampai di sini, sharing screen-nya. Gejalanya, adik-adik coba sekarang saya mau mendengar 1-2 orang menjawab. Gejala ketika takut dan cemas itu silakan dijawab, mungkin moderator bisa bantu saya. Adik Ayu, boleh? Ya, baik. Jadi mungkin ada yang mau menyampaikan gejala yang biasa dialami kalau ketika cemas. Ya, cemas dan takut itu sebetulnya satu family, ya. Bedanya cuma dua hal tadi. Kalau yang takut itu rasional, ada objek nyata, kemudian cemas itu enggak jelas gitu, enggak jelas dan itu maya, kerjaan pikiran kita yang belum bisa kita kuasai. Silakan. 1 orang 1 menit saja. Boleh sharing, gejala lagi takut, lagi cemas itu kayak apa? Mungkin ada teman-teman yang mau nyampein, kalau misalnya kalian lagi galau atau cemas, apa yang biasanya dirasakan? Coba diperhatikan di kepala. Jadi ini kita self-love itu mengenali tubuh kita sendiri ya. Tubuh tadi, sebetulnya tubuh itu ada 4. Ada tubuh fisik kita, ada tubuh emosi kita, ada tubuh mental kita, dan ada tubuh energi kita. Tapi saya ingin berbicara 3 saja dulu. Fisik, emosi, mental. Coba dikenali ketika takut, bayangkan sesuatu yang menakutkan, yang mencemaskan, misalnya tentang masa depan apa? Aduh, karirku nanti gimana ya? Aduh, aku kerja di mana ya? Sekarang pariwisata kayak gini. Ada yang bilang 2-3 tahun lagi baru akan bangkit. Nah, kan mulai itu. Langsung panggil dulu rasa takutnya, lalu di mana nih? Di kepala, di dada, di otak, di mana? Ya. Ibu Jero, saya ingin menjawab. Perkenalkan, di sini saya Agustina Darmayanti dari KMHD Politeknik Pariwisata Bali. Jujur saja, sebenarnya saya sering ngerasa cemas dalam diri saya. Terkadang hal yang membuat saya cemas itu, saya menjadi pribadi yang terlalu memikirkan suatu hal. Misalkan ada masalah ini itu, bukan hanya tentang masa depan, misalkan masalah yang terjadi pada hari itu juga. Misalkan tugas saya tidak diserahkan sesuai deadline, ataupun ada sesuatu yang saya tidak dapat mengambil atau mengerjakannya, dan perasaan yang sering saya rasakan, saya itu kadang ketika cemas, saya malah jatuh sakit gitu Bu, kayak saya itu perasaan pertama tuh pikiran tuh benar-benar nggak bisa dikendalikan, benar-benar kayak nggak karuan, gimana sih ke depannya, saya tuh harus gimana gitu, dan langsung biasanya jantung saya tuh, dadanya tuh juga bergetar gitu loh Bu, kayak deg-degannya tuh lebih keras dari biasanya, dan jika saya tidak mampu mengkontrol pikiran yang ada, saya bisa menjadi kayak kesusahan bernafas. Ini real saya rasakan sih, dan biasanya saya berusaha untuk menenangkan diri saya sendiri dengan cara istirahat,
tidur berbaring terlebih dahulu, dan juga biasanya saya itu kayak pusing seperti itu, dan saya benar-benar takut kalau situasi itu datang kembali. Yang saya inginkan tanyakan di sini sih, bagaimana cara kita mengkontrol apapun yang ada di pikiran kita saat kita cemas, agar kondisi kita jadi lebih baik dan perasaan dalam diri itu lebih tenang. Terima kasih, Ibu Jero. Oke, Agustina, bagus sekali pertanyaannya, kasih tepuk tangan ya, karena ini pengalaman langsung. Tadi saya sempat di slide saya tuliskan, jadi mengetahui dan memahami itu adalah dua hal. Mengetahui, kita bisa mengetahui dari buku, bisa mengetahui dari internet, bisa belajar, bisa baca. Tetapi memahami itu adalah menggabungkan antara pengetahuan dengan apa yang kita lakukan. Jadi lahirlah dia sebuah pemahaman, lahir dari pengalaman. Dan itu biasanya ilmu jadi, ilmu yang bisa kita bagikan ke orang tanpa kita harus mengingat lagi, oh referensinya ini, referensinya ini. Agustina, pertanyaannya bagus sekali, saya apresiasi dan saya akan jawab nanti sekaligus. Pasti ada pertanyaan yang sama. Saya tunggu dulu 2 orang lagi sharing, 1 menit, silakan. Ini kesempatan langka loh, ayo curhat. Nah curhat yang tempatnya benar itu begini, jadi curhat, boleh nangis, boleh marah-marah, yang penting nggak usah ini ngomongin tetangga, apa segala macam ya. Oke, silakan. Ini lumayan loh, ada berapa orang? Ada 73 yang on Zoom. Masa nggak ada yang mau sharing? Saya dong, Bu. Silakan dong, siapa Halo. ini? Silakan dong, siapa ini? Halo, bisa mendengar suara saya? Oke, adik kita. Silakan, silakan. Oke, Wah, ini binaan perkenalkan. Bank Indonesia ini. Baik, selamat siang Ibu Jero dan juga para teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Wafi, saya dari Undiknas Denpasar, Bali. Bisa mendengar suara saya, Ibu? Oke. Ibu, tadi saya lupa tentang pertanyaannya, boleh diulang kembali? Iya, enggak apa-apa. Ini salah satu ini. Ini Wafi saya perkenalkan. Saya ketemu dengan Wafi di salah satu kelas yang dibuat oleh Bank Indonesia. Saat itu ada 250-an peserta ya. Dan Wafi salah satunya, saya berbicara tentang mindful communication. Nah, tadi saya bertanya tentang gejala. Kalau kita, ini kan semua kenapa hadir? Karena ingin belajar cara mengatasi cemas, takut, dan galau akan masa depan. Nah, gejala ketika kita takut dan cemas itu kayak apa? Kita observe tubuh kita ini. Apa yang dirasakan? Kalau biasanya kalau sama ya. Biasanya sih jantung saya itu terlalu berdetak terlalu cepat jika saya cemas. Contohnya ketika saya membawakan sebuah acara dengan audiens yang sangat banyak, pasti sebelumnya itu jantung saya terasa kayak deg-degan terlalu cepat, terus keringat itu sebelum acara itu selalu menguyur, terus itu entah kenapa Ibu, memang dari SMP saya seperti itu. Pada saat saya sebelum saya membawakan acara pasti saya sudah keluar keringat, terus jantung saya deg-degan. Tapi saya rutin untuk mencoba supaya itu hilang, tapi itu tidak bisa hilang, Bu. Bukan tidak bisa, belum bisa ya. Mudah-mudahan hari ini bisa hilang ya, Wafi ya. Ya, belum bisa hilang, tetapi ketika saya sudah memegang mikrofon atau mic, itu seketika udah deg-degan hilang, keringat itu hilang, tapi saya tidak mau, maksudnya biar tidak kelihatan orang bilang, ih orang ini tidak percaya diri, grogi dan lain-lain, itu yang saya harus antisipasi sih, Bu. Sip. Terima kasih Wafi sharingnya, luar biasa. Kita berikan applause juga. Wafi ini pembawa acara top loh, ini pernah juara nasional ini ya. Nanti boleh sharing. Makanya ini saya yang beruntung hari ini ketemu kalian, jadi ada 100 orang guru baru dalam hidup saya. Saya bisa belajar dari pengalaman kalian karena saya percaya setiap anak itu lahir unik, autentik. Kalau kita sudah tahu authenticity kita itu apa, kita tidak berusaha menjadi orang lain. Lalu saya akan jawab pertanyaan Agustina dan Wafi. Tadi sebetulnya sudah dijawab oleh Wafi tanpa disadari. Fokus.
Yang perlu kita latih adalah fokus kita, konsentrasi kita. Ada orang bilang dengan bahasanya be aware, be mindful, ya, bersahabat dengan nafas kita, menarik nafas secara teratur. Tapi kadang tantangannya adalah kita tidak sabar. Kita mau latihan sekali, 2 kali udah langsung jadi. Itu nggak mungkin, karena self-love is a process. Jadi you just have to start it. Start it every day. Jadi lakukan itu setiap hari, baru tahu hasilnya. Dan di belakang saya punya satu slide saya hadiahkan untuk Agustina, karena itu menjawab persis seperti apa yang ditanyakan oleh Agustina. Ya, jadi fokus. Yang pertama jawabannya adalah fokus. Energy flows where focus goes. Energi kita mengalir kepada apa kita fokuskan. Kita punya 2 domba, domba hitam dan domba putih. Kita sayang sama domba yang mana? Kalau sayang sama domba yang putih, ya sering kunjungi si domba putih dan sering kasih makan. Kalau kita sayang sama si domba hitam juga lakukan sama. Ini ketakutan, ini keberanian. Yang mana yang kita ingin raise up, yang mana kita ingin pelihara di dalam diri kita. Jadi seringlah kunjungi dia. Lakukan dengan meditasi, dengan yoga, dengan apapun. Tekniknya di belakang kita akan lakukan bersama, karena waktunya masih ada ya. Oke, berikutnya saya akan sharing. Agustina dan Wafi, terima kasih ya. Saya akan lanjutkan. Ini adalah gejala. Di kepala, di dada, di perut, di otot itu ada terjadi interaksi ketika kita mengalami rasa takut atau rasa cemas. Dan jika rasa takut dan cemas ini kita biarkan, kita tidak kelola, kita anggap enteng, ini yang membahayakan. Ini yang menjadi penyakit fisik beneran, ya. Jadi oleh karena itu, belajar self love, belajar mulat sarira adalah basic ketika kita ingin hidup sehat. Sehat secara holistik, bahagia secara holistik, berkelimpahan secara holistik. Karena tidak ada pengetahuan yang lebih penting daripada pengetahuan tentang diri sendiri. Sebab diri sendiri itu adalah pengetahuan yang paling mudah sekaligus tersulit. Karena saking mudahnya maka kita nganggap nggak penting. Oleh karena itu, sekarang kita jadi tahu bahwa jika sering-sering mengalami pusing, jantung berdebar-debar, oleh karena adrenalin kita naik, oleh karena banyak hamburan overthinking ya, nah itu menjadi tidak sehat. Ini dia tanda-tandanya, ini dia gejalanya. Jadi bisa dibaca ya. Dan jika dibiarkan ini bisa menjadi panic attack, bisa menjadi OCD, dan seterusnya. Ini serem kalau dibaca, tetapi saya ingin membagikan ini sebagai sebuah pengetahuan supaya kita aware. Membangkitkan awareness kita bahwa belajar tentang diri sendiri itu adalah kebutuhan. Ya, kalau kebutuhan maka tidak akan ada keharusan. Nah, penanganannya seperti apa? Bisa dengan psikoterapi, dengan obat-obatan psikotropika, tapi akan ada efek samping untuk ginjal. Yang sehat adalah kita lakukan pencegahan. Dengan cara apa? Sebentar. Ini sama, untuk solusinya kita akan sasar. Jika misalnya tadi Wafi di dada. Jadi Wafi akan terhubung dengan perasaannya. Apa yang dirasakan saat itu? Nanti di latihan akan terungkap. Lalu Agustina lebih di kepala, pusing, berkeringat, di dada juga ya, sampai sesak ya. Tadi ada gejalanya sesak, nah ini overthinking, sudah kelihatan, sudah dijawab tadi. Nah ini juga berpengaruh. Yang bisa kita lakukan secara sederhana adalah kita kelola pikiran kita, fokuskan kepada yang kita mau, ada latihannya nanti, kemudian perasaan kita fokuskan kepada apa yang kita mau, bukan yang tidak kita mau, tapi yang kita mau. Lalu untuk perut ya makanan minuman kita perhatikan, ini juga berpengaruh. Kemudian untuk otot kita bisa melakukan latihan. Olahraga itu sangat mempengaruhi mengurangi stres, karena stres itu akan berpengaruh kepada trigger-trigger dari rasa takut atau pemicu rasa takut. Solusi yang bisa saya tawarkan adalah sederhana, yaitu self-love, cintai dirimu. Sebelum kita mencintai, kita harus mengenali. Kita kayak pacaran sama diri kita sendiri. Kita kenali dulu apa sih kelemahanmu, apa sih kelebihanmu, apa sih potensimu. Lalu kita rayu sesekali diri kita rawat hubungan dengan diri kita dengarkan pesan-pesannya. Karena setiap rasa takut, setiap emosi itu memiliki pesan di baliknya.
Jadi saya belajar non-violence communication, bagaimana kita berkomunikasi dengan diri supaya tidak ada kekerasan psikis yang kita lakukan kepada diri kita sendiri, seperti self-talk yang membuli. Misalnya kita bercermin, ih kamu kok gendut banget sih, ih kamu kok matanya ini sih, ih tambah bulu mata, gini gitu Nah, kita jadi tidak accept kepada diri kita. Kalau tidak accept, mana mungkin kita bisa appreciate diri kita. Kalau nggak appreciate, bagaimana kita bisa acknowledge, bagaimana kita bisa mengenali potensi alami yang kita bawa sejak lahir. Jadi kita kenali diri, kita cintai diri, kita terima diri kita, dan kita pupuk kebaikan yang Tuhan berikan di dalam diri kita yang mungkin semua orang belum menemukannya. Saya yakin adik-adik punya potensi yang adik-adik belum tahu. Oleh karena itu, self-love adalah sebuah deep inner journey, dan sebentar lagi kita akan praktek self-talk positif dan self-help untuk diri kita. Adik-adik KMHD tentu akrab dengan Tapa Brata Yoga Samadhi. Baca dan terapkan, baca dan terapkan. Yakin saya dalam 1 bulan saja, latihan setiap hari misalnya sehari 15 menit, bisa 10 menit, yang penting rutin di jam yang sama, Tapa Brata Yoga Samadhi, berjapa, itu akan sangat membantu membuat satu mekanisme baru, satu pola baru, pola respon baru di dalam diri kita, merespon kecemasan, ketakutan, dan kegalauan kita yang kadang, bahkan sering sebabnya tidak kita ketahui jelas. Karena kan tadi cemas kadang irasional, kadang suatu itu tidak ada, kita bawa dalam pikiran kita, sampai insomnia, susah tidur, sampai menjadi adiktif terhadap sesuatu, jadi makan berlebih, bahkan nggak enak makan, karena ada batas bawah, ada batas atas, ya. Oke, dan kita akan lanjutkan, kita akan berlatih sekarang. Sebelum berlatih, kita berlatihnya 15 menit saja. Sebelum berlatih, boleh ada yang mau sharing? Supaya tidak bosan dengar suara saya aja, ada 1-2 orang. Saya mau adik-adik menyampaikan permasalahan realnya. Permasalahan real apa yang dihadapi, seperti Agustina dan Wafi tadi. Dari Ayu mungkin, Ayu ada masalah dengan kekasihnya atau apa. Karena kalau kita tidak mengenali masalahnya, kita tidak tahu outcome apa yang kita mau. Tadi Widya bilang di awal ya, kita harus tahu outcome yang kita mau. Nggak ada yang mau sharing? Nggak ada yang raise hand? Saya dong, Silakan. Saya Wahyu Aditya dari KMHD Poltek Par Bali. Di sini saya mau sharing sedikit. Saya ini mengalami gangguan tidur selama belajar di rumah. Nah, jadi jam tidur saya itu kebalik sekarang. Di mana biasanya kan orang pada umumnya itu tidur dari jam 10 malam atau jam 11 malam paling lambat itu hingga pada pagi hari. Nah, saya ini jam tidurnya itu di pagi hari dari jam 6, bangunnya jam 1, dan meleknya itu malahan di malam harinya, seperti itu. Nah, saya ini udah kayak buat tubuh saya ini biar capek, terus melakukan aktivitas seperti olahraga dan seperti biasanya gitu. Tapi tetap tidak bisa, malahan makin kebalik lagi jam tidurnya. Maksudnya makin gimana ya, agak siang lagi jam tidurnya. Jadi biasanya jam 6 mungkin bisa naik jadi jam 8 pagi. Nah, seperti itu Bu Jero. Oke. Apa terakhir yang dilakukan sebelum tidur? Apa hal terakhir yang dilakukan sebelum tidur? Biasanya sih mendengarkan lagu sama nonton film, seperti itu. Mandi nggak sebelum tidur? Mandi Jam berapa? Agustina ketawa dia. Ada yang tidur nggak mandi ini ya. Sebelum tidur itu saya biasanya mandi sekitar jam 8. Jadi mandi jam 8, lalu ke tempat tidur jam berapa? Di tempat tidur tuh biasanya udah di tempat tidur tuh kan biasanya saya depan komputer nih. Biasanya mulai di tempat tidur tuh jam 10, tapi itu udah malahan nggak ngantuk. Oke. Balik lagi ke terakhir yang disentuh
Terakhir yang disentuh komputer jam berapa? Komputer paling terakhir biasanya tak sentuh itu jam 11. Oke, itu dia masalahnya. Coba sekarang komputernya di shutdown, tidur tidak berdampingan dengan komputer. Jadi triggernya dulu kita geser, lalu buat pola baru. Ini menarik, kasusnya Wahyu ini banyak dialami oleh anak-anak. Jadi gadget itu menjadi sumber pengalih perhatian pertama. Karena kalau kita sudah melek, itu ada hormon-hormon yang aktif yang membuat kita susah untuk tidur dengan cahayanya, radiasinya. Jadi tips yang pertama yang bisa saya kasih, berlatih pernafasan, kemudian berlatih self love sebentar lagi, dan itu lakukan saja dulu 7 hari, dan terakhir menyentuh komputer harus ditentukan. Oke, jam 8 saya mau tidur jam 10, jam 8 saya ke tempat tidur, terakhir menyentuh komputer jam berapa. Jadi usahakan benar-benar habis mandi langsung tidur, nggak sentuh komputer lagi. Coba lakukan itu dulu, karena kalau treatment saya selalu menggunakan body, mind, spirit. Saya bisa masuk dari body-nya, saya bisa masuk dari mind-nya, saya bisa masuk ke spirit-nya. Saya anjurkan Wahyu untuk treatment your body dulu, ya. Mandi, setelah mandi langsung ke tempat tidur, HP jauh, laptop jauh. Nanti boleh sharing ke call center, dilihat setelah seminggu latihan seperti itu pasti ada pergeseran jam. Kuncinya disiplin, ya. Kalau nggak disiplin sama aja. Oke. Lalu ada, ini karena masuk ke chat pribadi, saya tidak sebutkan namanya. Halo Ibu Jero, saya pribadi mempunyai borderline personality disorder. Saya belum mempunyai keberanian untuk membicarakannya. Apakah ada saran untuk mengovercome BPD itu? Jadi karena ini sudah masuk ke disorder, adik anonim, nanti bisa chat pribadi dengan saya, karena ini sudah ada diagnosa berarti ya, ada treatment khusus, tapi yang pasti ini bisa diatasi, karena masalah itu datang satu paket dengan solusi. Masalah itu datang untuk membuat kita menjadi pribadi yang siap, menjadi pribadi yang diangkat derajatnya untuk bisa membantu teman-teman yang mengalami hal yang sama. Jadi bersyukur ketika kita punya masalah, karena kita sedang di-training oleh semesta. Ya, nanti saya akan berikan nomor call center. Terima kasih pertanyaannya Adek, dan Wahyu terima kasih. Satu orang lagi, waktunya sisa dikit. Ya, boleh. Nama dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Ngurah Padarta Gunawan. Agak deket deh. Perkenalkan, nama saya Ngurah Padarta Gunawan, mahasiswa BHP, Business Hospitality semester 6. Nah, kami belajar di Politeknik Pariwisata Bali, kebanyakan belajar tentang jasa atau melayani seseorang, melayani tamu dari berbagai perspektif, atau yang tamu tersebut memiliki pemikiran dan ciri yang berbeda-beda, di mana kita harus bisa membuat tamu tersebut nyaman dengan kita. Kadang yang saya alami, Bu, pikiran-pikiran yang memang belum tentu terjadi, seperti pemikiran negatif tentang tamu tersebut. Misalnya apa? Contohnya apa? Kadang tamu tersebut meminta hal-hal yang aneh-aneh, jadi saya sering berpikir negatif. Kadang pikiran negatif yang sudah saya buat secara terstigma itu menimbulkan psikis dan mental saya ikut meyakinkan. Oke, sampai di situ dulu, Ngurah Arte. Apa contoh pikiran negatif? Apa self talk-nya Ngurah Arte? Ini kan ada tamu, kita simulasi. Ini ada tamu, apa yang dipikirkan? Apa yang dikatakan oleh pikiran? Apa self talk-nya? Misalkan kamu India. Apa bahasanya? Ya, misalkan, oh ini kamu India nih, pasti banyak maunya. Dan lingkungan juga teman-teman sekitar yang kami ajak kerja tersebut juga seperti itu, Bu. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi kami bekerja di sana untuk melayani, tapi lingkungan yang mendukung kita, lingkungan yang kita ajak kerja berpikir seperti itu. Di satu sisi lingkungan yang kami ajak kerja itu berpikir negatif, tapi di sisi lain seperti leader mengajarkan kita untuk menginvest ilmu sehingga bisa mendapat
image baik dari tamu sehingga hotel tersebut memiliki citra yang baik seperti itu. Ya, Ngurah yang menjadi problem Ngurah apa? Yang ingin Ngurah atasi apa? Pikiran negatifnya kah? Stigma negatif kepada tamu atau ingin apa? What do you want? Yang saya inginkan sih cuma agar tidak merasa cemas ya, seperti yang di judul topik pembicaraan hari ini. Kalau boleh saya ulang, berarti Ngurah ada self-talk, sesuatu yang dikatakan oleh pikiran sendiri ketika berhadapan dengan tamu, padahal satu sisi ingin melayani dengan baik, tapi di sisi yang lain kita kok ngejudge tamu itu, sehingga kita jadi nggak bisa serve dengan baik. Oleh karena itu lahirlah rasa cemas. Saya bisa nggak ya melayani dengan baik? Kok kayaknya ada bertentangan ini, tamu India pasti banyak maunya dan lain sebagainya. Gitu kurang lebih ya? Oke. Terima kasih Ngurah Arte. Tepuk tangan, pertanyaannya juga lahir dari pengalaman. Mudah-mudahan bisa ketemu jawabannya di sini. Nanti dalam praktek kadang jawabannya tidak dari saya. Kadang jawabannya justru lahir dari kesadaran kita masing-masing. Ada satu pertanyaan lagi, waduh ini chatnya panjang ya, dari anonim juga. Mohon izin bertanya Bu Jero, salah satu keluarga saya mengalami masalah kesehatan sehingga menyebabkan harus melakukan kontrol kesehatan secara rutin dan harus menggunakan obat secara berkala. Hal itu menyebabkan tidak mengalami kepercayaan diri ketika bertemu atau melakukan sesuatu yang baru karena rasa putus asa yang menganggap dirinya lemah dari orang lain. Tak jarang juga karena omongan orang lain menyebabkan keluarga saya tersebut menjadi susah tidur atau bahkan tidur tapi masih sadar akan keadaan sekitar. Mohon solusinya. Oke. Jadi ini insomnia dan tidak percaya diri. Ini juga sama, fokus akan bisa membantu. Latihan fokus akan kita lakukan sebentar lagi, fokus yang relax gitu ya. Kita harus lakukan, karena kalau enggak kita jadi enggak tahu. Karena kalau mencari teorinya itu banyak bisa kita temukan, cara mengatasi cemas, cara mengatasi takut, tapi mempraktekannya itu yang kita bisa lakukan bersama-sama sebentar lagi. Terima kasih adik anonim dan juga Ngurah Harte, juga Wahyu tadi. Kalau begitu saya share lagi sedikit saja. Boleh semuanya duduk. Tidak ada tangan dan kaki bersilang, ya, tidak ada tangan dan kaki bersilang. Lalu luruskan tulang punggung, tulang leher. Jadi boleh audionya kalau memang tidak ada suara, boleh audionya di off dulu. Luruskan tulang leher dan tulang punggung. Lalu rilekskan bahu, rilekskan wajah, tidak harus tersenyum karena tidak ada yang memperhatikan kita. Nyaman dengan diri, nyaman dengan tubuh, seperti latihan meditasi, tapi jauh lebih ringan daripada meditasi. Ini merupakan perjalanan ke dalam, tetapi tetapkan bahwa ini adalah relaksasi, terhubung kepada nafas. Begitu ngerasa bagaimana, ya kembali ke nafas, kembali ke nafas, kembali ke nafas. Ya. Begitu ngerasa misalnya membayangkan ketakutannya, terus jadi pengen teriak-teriak, jadi pengen loncat-loncat, nggak boleh. Ya. Jadi ini khusus hanya untuk relaksasi saja. Kecuali ketika adik-adik ada saya di sebelahnya, ya boleh diungkapkan, diekspresikan. Jadi ini hanya untuk mengenali. Kayak kita kunjung ke teman, hanya buka pintunya aja, oh lihat aja, udah gitu aja. Mau ya? Boleh diangkat tangannya dulu. Saya mau lihat ini mana dada-dada dulu semuanya, dada-dada. Yang dada-dada berarti sudah siap ya dengan posisi. Oke. Kemudian halaman berikutnya sebentar saya akan ambil gambarnya. Coba di dada-dada dulu, dada-dada. Ada di halaman kedua, yes. Di halaman ketiga, dada-dada. Ini merupakan latihan relaksasi juga. Ketika kita menggoyangkan tangan kita, itu kita sedang terhubung dengan tubuh kita. Oke, angkat kedua-duanya, goyang-goyangkan tangannya. Goyang-goyangkan tangannya, good. Lalu sambil menggoyangkan tangan, tarik nafas. Rileks saja, sambil menarik nafas, mengeluarkan nafas. Tarik nafas, keluarkan nafas, lalu pelan-pelan taruh tangannya, letakkan di atas lutut.
Tangan kanan di lutut kanan, tangan kiri di lutut kiri, tongadah, seperti kita meminta kepada diri kita, seperti kita meminta kepada Yang Kuasa. Oke. Lalu rilekskan, pelan-pelan pejamkan mata, terhubung dengan suara saya. Ini adalah relaksasi, ya. Ini adalah relaksasi, teman-temanlah menjadi pemandu untuk diri sendiri. Coba kita terhubung dengan diri kita merasakan nafas. Kita berkenalan dengan nafas kita. Buat yang sering meditasi, bisa melakukan teknik meditasinya. Semuanya memejamkan mata pelan-pelan. Tetap luruskan tulang punggung dan tulang leher. Semuanya memejamkan mata pelan-pelan. Coba dirasakan, ternyata aku punya mata ya. Terima kasih. Selama ini kita tidak pernah menyapa mata kita. Menutup mata dengan ikhlas, merasakan betapa kita sering melihat keindahan, dan banyak orang yang terlahir tidak seberuntung kita tidak memiliki mata. Rasakan otot-otot mata kita sapa. Ada pembuluh darah di seputaran mata, seluruh organ yang mendukung mata kita berfungsi dengan baik kita sapa, dan kita katakan bagi sesuai dengan agama masing-masing boleh berdoa sambil memejamkan mata. Ya Tuhan, terima kasih, hanya satu kata terima kasih. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk segala hal, terima kasih untuk semua pengalaman. Semuanya menutup mata supaya mendapatkan hasil dari relaksasinya. Menutup mata dengan meluruskan tulang punggung dan tulang leher. Sehingga aliran energi kita, aliran yin and yang kita membentuk chi di dalam tubuh kita, membentuk kekuatan. Aliran energi purusa dan perdana di dalam diri kita yang diwakili oleh ayah dan ibu kita. Ini juga baik dilakukan bagi adik-adik yang orang tuanya sedang jauh atau orang tuanya sedang bertengkar, sedang kurang akur, atau orang tuanya sedang kesulitan rezeki, atau orang tuanya sedang mengalami apapun kesulitan yang kita ketahui tapi kita sadar kita nggak bisa bantu. Jadi melalui doa singkat ini bisa dikirimkan. Hanya dengan ucapan terima kasih kita bisa membantu meringankan kesulitan mereka. Karena kita sedang mengakses energi murni di dalam diri kita. Lalu tarik nafas lagi. Kemanapun pikiran dan perasaan, izinkan saja mengalir. Izinkan mengalir seperti air. Rasakan 5 elemen di dalam tubuh kita. Bahwa kita adalah air, bahwa kita adalah api, bahwa kita adalah angin, udara, bahwa kita adalah tanah, bahwa kita adalah ether, akasa. Kita adalah ruang. Ini baik buat adik-adik yang merasa sesak ketika takut, sesak ketika cemas. Terhubunglah dengan ether, bangkitkan energi ruang di dalam diri sehingga sesak itu menjadi lebih lega. Apapun yang dirasakan, tiba-tiba air matanya mengalir, izinkan saja. Tiba-tiba ingat kepada pacar, tiba-tiba ingat kepada mantan, tiba-tiba ingat kepada banyak sekali ingatan dalam hitungan cahaya, tidak apa-apa. Tiba-tiba berada di suatu tempat, tidak apa-apa. Izinkan saja mengalir, percayai saja tubuhnya. Tiba-tiba terlintas wajah seseorang, tidak apa-apa, izinkan saja. Satu kata kunci, izinkan saja. Terhubung kepada tubuh. Lalu rasakan pelan-pelan tarik nafas, rasakan ternyata kita punya dahi, ternyata kita punya alis. Sapa seluruh otot dan pembuluh darah. Selama ini dahi ini banyak aku kerutkan. Padahal dahi ini di dalamnya ada otak, ada kecerdasan. Karena kecerdasanlah aku berada di sini. Banyak teman-temanku tidak beruntung bisa kuliah. Dan aku bisa kuliah. Padahal aku tahu ayah dan ibu dengan susah payah menguliahkanku. Dan aku pernah sesekali boros. Tiba-tiba kita ingat kesalahan kita. Tiba-tiba kita bisa menghubungkan bahwa rasa takut, rasa cemas, itu lahir dari rasa bersalah. Kita tahu kita pernah melakukan satu kecurangan, satu kesalahan. Kini saatnya kita memaafkan diri kita dengan menyapa setiap jengkal dari tubuh kita. Sapa dahi kita dan katakan, dahi mulai sekarang kamu lebih rileks ya. Kepala kamu lebih rileks. Sapa seluruh kepala kita. Rasakan ubun-ubun kita berdenyut, bahwa bukan hanya jantung kita berdenyut.
Adik Teja boleh pejamkan matanya, boleh rasakan. Ya, ini adalah proses jujur yang kita lakukan untuk diri sendiri. Ketika kita bersungguh-sungguh hadir di webinar ini, kita akan bisa mendapatkan manfaat yang diberikan dalam webinar ini. Tidak akan ada satu ilmu yang terlewat. Semua ilmu bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi pengalaman akan kita alami dan akan bisa kita bagikan. Akan berguna untuk kita, berguna untuk keluarga kita, berguna untuk orang-orang yang kita cintai, dan berguna untuk alam semesta. Lalu sapa telinga kita bisa mendengar musik yang indah, kita bisa mendengar kicauan burung. Lalu tiba-tiba kita ingat, iya ya kapan terakhir aku ke pantai ya, padahal aku suka banget sama pantai. Iya ya kapan terakhir aku mendaki gunung ya, padahal suka banget sama gunung. Iya ya kapan terakhir aku ke Tegalan ya, padahal bapak lagi nanam sesuatu di kebun. Tiba-tiba kita ingat banyak hal, tiba-tiba kita ingat banyak sekali ingatan, dan izinkan saja mengalir. Tiba-tiba ada rasa kangen, rindu, entah kepada siapa. Izinkan saja perasaan kangen, rindu itu mengalir seperti air, seperti sungai yang hidup di dalam diri kita. Selama ini perasaan kita seperti es yang membeku, dingin, ketus, judes. Sekarang kita mencairkannya. Kita tahu bahwa mungkin ada masa kecil yang tidak kita terima. Aku nggak terima, aku nggak terima. Ada kata-kata terlontar seperti itu dari dalam hati. Tapi lalu ada jawabannya, iya. Bahwa ternyata, iya, ada banyak sekali hal yang kita ketahui ternyata ada jawabannya. Dan kita bisa mendapatkan jawaban itu sekarang dari dalam diri kita. Ya, lalu rasakan dadanya, tembus ke punggungnya ada rasa hangat, yang sejuk tapi hangat, nggak bisa diceritakan. Seperti udara yang mengalir, bahwa elemen udara di dalam tubuh kita pun sedang kita aktifasi sekarang. Kita yakini bahwa doa kita memiliki kekuatan, bahwa niat kita ikut webinar self-love ini memiliki kekuatan. Dengan caranya Tuhan akan memberikan hadiah kepada kita yang berkesungguhan. Maka izinkan saja kemanapun perasaan mengalir, pikiran mengalir, ingatan mengalir, izinkan saja. Lalu ucapkan terima kasih, sapa seluruh tubuh, bahu, leher belakang, tempat di mana selama ini pegal, siku, pergelangan tangan, perut, dada. Bagi kita yang tidak menerima perutnya buncit, selalu ingin langsing, ingin six pack, sehingga kita menyakiti tubuh kita sendiri dengan makanan yang tidak baik. Kita jadi ingat banyak kesalahan yang kita lakukan kepada diri kita. Kita merasa mencintai diri kita, padahal kita membuli diri kita. Dan tidak ada orang lain yang membuli kita, tetapi kita, melalui kata-kata, melalui makanan yang kita makan. Maka sekarang kita maafkan diri kita dan kita meminta maaf kepada diri kita. Lalu kita lihat, kita rasakan, kita sapa organ intim kita. Sudahkah kita perlakukan dengan hormat organ intim kita? Sebagai remaja, apa kewajiban seorang remaja? Sebagai Brahmacharya, dalam fase Brahmacari, mungkin pernah ada kesalahan yang kita lakukan. Kini saatnya kita memaafkan kesalahan kita dan kita memulai hidup baru. Inilah self-love. Menerima diri apa adanya, mengampuni masa lalu, melihat masa depan, melepaskan ketakutan, kecemasan, kegalauan, kerisauan, kegelisahan. Kita ubah menjadi kekuatan, menjadi daya dorong, menjadi motivasi, menjadi perubahan positif. Kita temukan lagi kehormatan kita dengan kita menjaga organ intim kita, dengan kita menjaga seluruh bagian tubuh kita. Karena kesehatan juga bersumber dari sana. Kesehatan energi, kesehatan fisik, kesehatan emosi. Lalu alirkan juga ke paha kita, ke lutut kita, ke betis kita dengan cepat, kecepatan cahaya, ke pergelangan kaki. Rasakan seluruh badan kita hidup energinya, hidup lagi taksunya. Bahwa kita yang Hindu sudah di 3 bulanin, sudah di 6 bulanin, sudah otonan, bahwa kita hidupkan kembali taksu-taksu itu. Kita ngurip raga, kita ngurip angger. Dan bagi yang beragama lain pun dengan doamu, boleh hidupkan kembali energi kebaikan, energi cinta kasih yang ada di dalam diri. Maafkan diri, maafkan kesalahan orang lain, tiba-tiba ingat pernah dipukul oleh orang tua ketika kecil, pernah ditonjok oleh teman, pernah ditinggalkan, pernah ditipu, pernah dikhianati. Apapun, izinkan saja mengalir. Kadang ketakutan kita tidak datang dari kita, tapi ketakutan kita datang dari masa lalu kita.
Kadang ketakutan itu adalah bentuk lain dari merengek-rengeknya diri kita untuk kita jenguk. Bahwa kita sering sekali peduli kepada orang lain, ingin sekali membahagiakan orang lain, dan tidak pernah ingat untuk membahagiakan diri kita sendiri. Kadang kita terlalu ingin menyenangkan orang lain, terlalu menghibur orang lain, lupa kita menghibur diri kita. Dan kita menuntut untuk dipahami, dimengerti oleh kekasih kita, lupa kita mengerti diri kita. Siapakah yang bisa mencintai kita melebihi dari diri kita sendiri? Siapakah yang bisa memahami kita melebihi diri kita sendiri? Alirkan seluruh energi, rasakan seluruh tubuh seperti ada cahaya yang lahir dari dada. Bagi yang kepalanya sakit, kirimkan cahaya itu ke kepalanya. Bagi yang tenggorokannya tidak nyaman, kirimkan cahaya itu ke tenggorokannya. Bagi yang suka sakit ketika menstruasi, kirimkan ke tempat di mana rasa sakit itu ada. Bagi yang pinggangnya tidak nyaman, pundaknya, sikunya, lengannya, kakinya, betisnya, di bagian manapun tubuh kita merasa tidak nyaman, tiupkanlah cahaya itu. Itulah cahaya cinta kasih. Itulah cahaya murni. Cahaya yang sejati yang kita bawa sejak lahir. Itulah urip sejati. Ditiupkan sekarang dan dikatakan, terima kasih tubuhku, terima kasih mata, hidung, gigi, seluruh organ. Berikan rasa terima kasih, sampaikan rasa terima kasih, maafkan diri, meminta maaf kepada diri. Sulit meminta maaf kepada orang lain, tapi mari kita belajar meminta maaf kepada diri. Diriku, maafkan kesalahanku, maafkan aku pernah berbohong, maafkan segalanya. Lalu maafkan orang tua. Lalu rasakan perlahan masuk kesadaran lebih dalam, tarik nafas, letakkan kendali kepada nafas, tetap terhubung dengan suara saya, lalu izinkan gambaran orang tua atau kakek nenek atau siapapun orang yang paling berjasa di dalam hidupmu. Bayangkan ibu, bayangkan bapak hadir, datang. Ibu datang duduk di depan, di sebelah kiri kita, mengambil pergelangan dan telapak tangan kita, dibelainya, diciumnya tangan kita. Lalu Bapak mendekati, duduk di depan, di sebelah kanan kita, mengambil tangan kanan kita, dibelai dan diciumnya. Tarik nafas, boleh menangis, tetapi tidak perlu sampai bersuara. Tarik saja nafas, lembutkan hati, terima ciuman Bapak, terima ciuman Ibu. Ingin sekali saya memeluk Ibu, saya memeluk Bapak. Saat ini saya meminta maaf, maafkan semua kesalahan saya pernah membentak ibu, pernah menghina masakan ibu, pernah mendustakan air susu ibu. Maafkan kesalahan saya, pernah gengsi punya ibu seperti ibu karena tidak berpendidikan tinggi seperti orang-orang. Pernah membandingkan orang tua saya, maafkan kesalahan saya semua, maafkan kesalahan saya semua. Meminta maaf, sebab surga ada di bawah telapak kaki ibu. Dan kebahagiaan ada di bawah berkahnya Bapak. Lalu menolehlah ke wajah ibu, beranikan diri walaupun ada rasa tidak berani, tidak juari kepada ibu. Lihatlah wajah tua itu, kerutan alis itu, di mata itu. Lihatlah kekuatan yang disampaikan oleh ibu melalui senyumnya. Ibu tersenyum padahal kita tahu ibu sangat berat hidupnya, perjuangan hidupnya. Beranikan melihat senyumnya dan balas senyuman ibu dengan penuh kesadaran. Lalu bilang terima kasih kepada ibu dan katakan, saya sayang sekali sama ibu. Saya sangat mencintai ibu. Ibu sehat terus. Jika ibu masih ada, doakan kesehatannya sekarang. Dan kirimkan cinta sebanyak-banyaknya. Jika ibu mungkin sudah tidak ada, kirimkan juga doa sekarang. Semoga beliau bahagia. Lalu dengan cepat menoleh ke Bapak. Menyampaikan yang sama, Bapak maafkan saya. Saya melihat Bapak. Dan lihat wajahnya Bapak, sosok yang paling kuat, sosok yang paling mengajarkan kita rasa tanggung jawab. Sejelek apapun Bapak kita, mungkin Bapak kita pernah selingkuh atau apapun pernah kesalahannya menurut kita, beliau tetap ayah kita. Beliaulah, dari tangan beliaulah setiap suapan nasi ketika kita kecil bisa kita dapatkan. Lalu terbayang, tiba-tiba ada ingatan, saat pertama kali diantar sekolah, mungkin naik sepeda motor, mungkin naik sepeda gayung, mungkin jalan kaki, mungkin digendong. Pasti pernah ada masa berbahagia dengan ibu, dengan ayah. Dipeluk, dicium, disayangi. Kamu berharga, nak. Bapak dan ibu ingin kamu bangkit, bahagia. Lepas seluruh kecemasan, lepas seluruh ketakutan, lepas seluruh kegalauan yang tidak dibutuhkan.
dan izinkan dia berada pada takarannya untuk menjagamu. Sekarang melalui perlindungan self-love ini, Bapak dan Ibu ingin kamu tahu bahwa Bapak dan Ibu sangat menyayangimu. Apapun yang pernah Bapak dan Ibu lakukan dahulu itu untuk kebaikanmu. Maafkanlah Bapak, maafkanlah Ibu. Bahwa dengan besar hati kedua orang tua kita tengah meminta maaf kepada kita. Anggukan kepala, balas dengan senyuman dan katakan, saya maafkan Bapak, saya maafkan Ibu. Saya juga memohon maaf, maafkan seluruh kesalahan saya. Lalu bergantian ciumlah tangan Ibu dengan sepenuh hati, ciumlah tangan Bapak dengan sepenuh hati, lalu satukan tangan beliau berdua di depan dada kita, dan izinkan kedua tangan itu saling bersatu jari jemarinya dan masukkan ke dada kita. Lalu pesankanlah kepada Bapak dan Ibu lebih rukun lagi ya. Saya mau Bapak dan Ibu lebih rukun lagi, lebih saling mendengar, lebih saling memahami. Jadi doakan juga jika selama ini di keluarganya ada yang kurang rukun, ada yang kurang damai. Saat ini adalah kesempatan untuk mendoakan, doakan. Sampaikanlah apa keinginanmu, kenali keinginanmu, sampaikan keinginanmu. Sampaikan sekarang, apapun doa, ketika kita berada pada kejernihan seperti saat ini, kita akan bisa langsung terhubung dengan kekuatan energi semesta. Maka sampaikanlah permintaanmu sekarang. Disaksikan Bapak, disaksikan Ibu, disaksikan kekuatan dua energi yang membesarkan kita dengan penuh cinta kasih dan sayang. Dan rasakanlah bahwa orang tua kita melahirkan kita penuh dengan kasih sayang, membesarkan kita penuh dengan kasih sayang, merawat kita penuh dengan kasih sayang. Selama ini jika kita merasa melihat kekurangan, itu karena kita terlalu banyak membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, dengan artis bahkan. Itu karena kita belum tahu potensi yang kita bawa sejak lahir. Tarik nafas, satukan tangan Bapak dan Ibu, dan rasakan tangan itu kini menjadi cahaya. Cahaya yang semakin memperbesar cahaya kita dan masukkan cahaya itu ke dada kita. Maka saat ini kita dilindungi oleh kekuatan doa dari Ibu dan Bapak kita. Kita sudah memohon ampun, kadang kita memiliki banyak rahasia yang tidak mungkin diceritakan kepada Ibu dan Bapak. Rahasia adalah beban yang paling besar dan berat, dan rahasia membuat kita sering ketakutan tanpa sadar. Rahasia sering membuat kita cemas, rahasia sering membuat kita galau, karena kita tahu kita menyembunyikan banyak hal, dan itu tidak mungkin kita ceritakan. Maka kesempatan yang singkat ini kita ceritakan melalui cahaya, karena sesungguhnya kita adalah cahaya, berasal dari cahaya, bersumber dari cahaya, berada pada cahaya, sedang berjalan pada cahaya, dan kelak akan menuju kembali ke maha cahaya. Tarik nafas, alirkan ke seluruh tubuh. Bersiap bangun dalam hitungan 10, nanti saya akan hitung 1 sampai 10, pelan-pelan rasakan kembali kesadarannya, naik semakin tinggi pengetahuannya, disinkronisasi, pengalamannya, diharmonisasi, seluruh pengalaman masa lalu jadi pelajaran, seluruh harapan akan masa depan jadi kekuatan. Izinkan mengalir di dalam diri, tarik nafas, tersenyum tanpa alasan, sebab kita tahu bahwa kita adalah cahaya, dan rasakan setiap kali kita tersenyum, setiap kali kebaikan itu kita lakukan, dan setiap kali kita membuka satu pintu kebaikan baru datang ke dalam diri kita. Jika kita merindukan kebaikan, maka seringlah tersenyum, sekalipun itu disaksikan maupun tidak disaksikan oleh orang lain. Tersenyum dari hati, tersenyum tidak hanya dengan bibir, tapi tersenyum dengan binar mata. Tarik nafas, 1, masuki kesadaran. Tarik nafas, 2, bangun dengan kesegaran, bersiap. Tarik nafas, 3, rasakan relaksasi, mulai saat ini bisa akan berdoa lebih khusyuk lagi, bisa akan tidur lebih nyenyak lagi, lebih dalam lagi, tanpa mimpi. Tarik nafas, 4, mulai saat ini akan semakin bisa mengetahui apa yang diinginkan, akan semakin memperoleh kejelasan, clarity, akan semakin mengenal kemampuan dan kesanggupan untuk meraih cita-cita dan harapan. Tarik nafas, meningkatkan kesadaran, kepekaan untuk merasakan orang di sekitar, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang egois, tapi menjadi pribadi yang menyadari self-love. Jika ada yang mengantuk, bagus sekali, berarti itu sudah deep sekali. Tarik nafas, 6, 7, tarik nafas, bangun dengan perasaan lebih genap.
Ada sesuatu seperti terselesaikan, tidak tahu apa tapi tahu bahwa itu terselesaikan, masalah-masalah apapun itu terselesaikan. Tarik nafas. 8, kita tahu bahwa kita tidak sendirian, ada seseorang yang sangat mencintai kita, yaitu diri kita sendiri. Ada seseorang yang selalu menemani kita, yaitu diri kita sendiri. Ada seseorang yang selalu menghargai dan menerima kita apa adanya, yaitu diri kita sendiri dan juga orang tua kita. Tarik nafas. 9, merasa lebih segar, semua pundaknya dilemaskan, digoyang-goyangkan sebelum membuka mata. 9, goyangkan jari-jarinya, goyangkan pundaknya, lehernya, rasakan seperti bangun pagi dengan mata terpejam, bangun pagi, rasakan, dan nanti setiap bangun paginya akan sesegar ini. Tarik nafas. 9,5, masuki kesegaran yang lebih segar lagi, rasakan tubuhnya seperti bercahaya, seperti ringan, tapi seperti bersatu seluruh kekuatannya. Tarik nafas. 10, boleh buka mata. Dan ucapkan terima kasih, gosokkan telapak tangan kanan dan kiri, lalu usapkan kepada matanya, kepada rambutnya, kepada lengannya, kepada dadanya, usapkan sambil tersenyum, tersenyum dengan bibir, tersenyum dengan mata, tersenyum dengan seluruh pori-pori kulitnya, tersenyum bahkan dengan seluruh rambut yang ada di tubuhnya, tersenyum penuh kesadaran. Oke, good. That was the self-love. Singkat, ya. Awalnya 15 menit, ternyata lebih dari 15 menit karena deep. Ya, oke. Ada yang mau sharing sedikit waktunya? Silakan, cepet-cepetan, angkat tangan. Atau dari Pak Ide Bagus, beliau masih ada di sini, kita dengarkan ya dari Pak Ide Bagus yang tadi berlatih bersama, kita berjalan-jalan, dive in deeper gitu ya. Jadi silakan mungkin dari Pak Ide Bagus, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Bu Jero. Memang tadi sudah saya ikuti gitu ya, dan beberapa pengetahuan terkait dengan self-love ini sudah saya juga baca. Itu memang pada intinya bagaimana kita bisa implementasinya mungkin yang paling berat gitu ya. Jadi memang ini perlu proses pembelajaran. Jadi teori-teori ini, pengayaan ini, terima kasih Bu Jero. Tentu mahasiswa juga saya harapkan hidup itu adalah proses gitu ya. Seperti di Bali itu ada dalam proses itu sekadi minyak gitu ya. Jadi kita membuat minyak itu ada proses ya, dari membelah kelapa, terus memparut, terus memasak dan akhirnya sebagai jadi minyak itu. Sekali minyak gitu ya, ini proses gini ya. Untuk ada suatu hasil ya. Ini proses ini adalah yang penting juga. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Matur suksema Pak Ide Bagus. Kemudian ada Bu Dia. Kalau Bu Dia masih ada, boleh kita waktunya sisa 5 menit, nanti akan off otomatis biasanya ini karena tersetnya sampai jam 13. Dari Bu Dia mungkin ada, Bu Dia, kalau masih hadir bersama kita. Suksema banget Pak Ide Bagus, Puja. Oke, kalau tidak ada dari Bu Dia, mungkin boleh ada penutupan dari siapa? Dari Agustina kembali. Kalau dari saya itu yang saya bisa berikan. Jadi ini adalah proses relaksasi yang bisa kita lakukan anytime. Jadi saya tunggu pengalaman adik-adik karena pengalamannya pasti berbeda. Boleh nanti di-sharing ke call center 087 877 000 999. Boleh juga nanti minta nomornya kepada Kak Agustina ya. Jadi pengalamannya ini perlu dibagikan karena ketika kita memberi sesungguhnya kita menerima berlipat ganda. Ketika sebuah pengalaman kita bagikan, pengetahuannya itu benar-benar masuk ke seluruh memori sel kita ya. Jadi mudah-mudahan dengan mengalami sesi singkat dari self love karena keterbatasan waktu, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Sebetulnya masih ada slide takeaway tapi waktunya tidak memungkinkan. Mudah-mudahan proses itu bisa diulang di rumah, relaksasi, bisa di tempat tidur. Wahyu Aditya itu dilakukan saat tidur, pejamkan mata, bayangkan ibu bapak mengelus kepala ketika bayi, ketika apa. Rasakan bahwa kita adalah cinta dan hati rumah kita. Sudah terlalu lama kita berumah di kepala. Kita selalu ingin
banyak hal, tetapi kita lupa untuk berumah di hati, bahwa kebutuhan kita itu lahir dari hati. Itu saja dari saya, Pak Ide Bagus Putu, Kirang Langkung, Nunas Tegang Rena Pengampura banget, adik-adik panitia selamat, dan adik-adik peserta juga selamat. Saya tutup dengan pramesanti, mudah-mudahan kita semua diberkati dan siap membagikan berkat sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara kita yang lain. Om Santi, Santi, Santi Om. Angayu Bagir, terima kasih, sampai jumpa. Silakan dari moderator, boleh ada closing. Baik, demikian pemaparan materi dan juga praktek dari Ibu Jero Jemiwi, sangat menarik dan juga luar biasa. Dan pada siang hari ini saya yakin seluruh peserta webinar juga banyak mendapatkan ilmu dari sharing kepada Ibu Jero Jemiwi. Dan acara karena sudah tidak ada waktu, saya kembalikan kepada host Kak Dema. Baik, itu dia tadi pemaparan materi webinar KMHD Politeknik Pariwisata Bali. Terima kasih Ibu atas materinya. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yakni penyerahan kenang-kenangan berupa sertifikat kepada narasumber yang akan diserahkan langsung oleh Ketua KMHD Politeknik Pariwisata Bali. Untuk itu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang paling banyak kepada Ibu Jero Jemiwi telah banyak memberikan kita ilmu pada siang hari ini, praktek dan bagaimana cara kita sendiri untuk mencintai diri kita. Jadi kami dari panitia mengucapkan rasa syukur dan juga bangga kami dari panitia Ibu Jero Jemiwi telah mampu meluangkan waktunya untuk sharing kepada kita, dan kami dari panitia hanya bisa memberikan sebuah kenang-kenangan sertifikat kepada Ibu. Baik, mungkin bisa dibantu untuk share screen sertifikatnya dari host. Mungkin dari pihak host Self Love Bali bisa menjadikan salah satu panitia kami terlebih dahulu menjadi host agar bisa di share screen sertifikatnya. Oke, sebentar. Berikut adalah sertifikat yang bisa kami berikan kepada Ibu Jero Jemiwi. Semoga ke depannya kita dapat terus bekerja sama dan sharing-sharing lagi ke depannya jika ada waktu, Ibu bisa lagi sharing kembali di KMHD Politeknik Pariwisata Bali. Dan saya sangat mengapresiasi kepada seluruh peserta yang telah ikut hadir pada hari ini dalam sesi webinar KMHD Politeknik Pariwisata Bali. Semoga melalui webinar kami pada pagi hari ini, kita semua dapat menjadi pribadi yang lebih positif dari sebelumnya dan mampu mengimplementasikan ilmu-ilmu ataupun pelajaran yang telah dibagikan oleh Ibu Jero Jemiwi. Baik, selanjutnya mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Dema, bisa dibantu untuk screenshot-nya. Baik, kepada seluruh hadirin mohon untuk mengaktifkan video pada PC masing-masing. Sekali lagi kepada seluruh hadirin diharapkan untuk mengaktifkan kode video pada PC masing-masing. Terima kasih. Baik, slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih.
hadirin sekalian, baik dengan ini berakhir sudah acara webinar KMHD Politeknik Pariwisata Bali dengan tema Self-Love, Teknik Mengelola Cemas, Rasa Takut Galau Akan Masa Depan. Kami mohon maaf apabila dalam acara ini terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Untuk semua Bu Jero. Matur suksema Pak Ide bagus. Adik-adik semuanya, terima kasih. Dadah. Sampai jumpa di YouTube ya. Yang belum terjawab pertanyaannya nanti Ibu jawab ya. Dadah. I love you. God bless you. Dadah. Ada yang kirim ini, Ibu kirim ini juga ya. Dadah.